bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau kita ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikannya dalam hidup kita. Dialah satu-satunya Allah Tuhan kita yang layak disembah, yang layak dipuji. Nah, sebab itu mari bersama-sama kita muliakan Tuhan. Kita puji Dia, kita agungkan Dia. Di saat kita menyembah Tuhan, percayalah Roh Allah bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan, muliakan Dia. Saat ku menyembah-Mu, Amin, amin. Roh-Mu Roh Kudus, bekerjalah Engkau atas kami. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin, puji Tuhan, haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kalau pada kesempatan ini Tuhan, kalau kami boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan, kasih-Mu yang selalu melingkupi seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan beribadah kepadamu, kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, beracaralah Engkau Tuhan, di tengah umat-Mu Tuhan, dimanapun kami boleh berada, Engkau yang akan menolong setiap kami Tuhan, berikan kami kekuatan Tuhan. Biarlah melalui setiap pujian dan penyembahan kami, itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan, kembali lagi kami dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan sebelumnya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah seluruh kehidupan kami Tuhan Engkau sucikan, biarlah kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari
Berdiri bersama-sama, kita puji Tuhan, kita muliakan Dia, karena Dia layak terima pujian dan sembah dari umatnya. Haleluya. Percaya, kalau ada Yesus di hati, maka tiada susah. Susah akan lenyap kalau Yesus menolong kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus di hati, Yesus di hati, tiada susah. Puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan haleluya, puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji Tuhan Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami puji Tuhan. Yesus di hati, tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati, Yesus di hati, tiada susah. Puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan haleluya, puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji Tuhan Haleluya. Puji Tuhan. Mari naikkan pujianmu dengan sungguh-sungguh kepada Dia, kepada Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah kami, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Amin. Puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami adalah ciptaan baru. Haleluya, karena ada Yesus dalam hati kami. Puji Tuhan. Mari katakan haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kami bersorak bagi Engkau, ya Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk yang mengikat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kesukaan sorga yang kurasa sekarang ini. Puji Tuhan. Yang kurasa sekarang ini, kesukaan sorga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Haleluya. Kesukaan sorga kami rasakan saat ini. Puji Tuhan. Oh, kesukaan sorga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Amin. Puji Tuhan. Kesukaan sorga yang kurasa sekarang ini, kesukaan sorga dikerjakan oleh Roh
puji. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Sebab itu ku puji, oh Yesus, haleluya, Engkau yang maha tinggi. Amin. Puji Tuhan. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Haleluya, puji Tuhan. Saat kita berlutut di kaki Tuhan, maka disitulah kita mendapat kepuasan. Di saat kita berdoa, disitulah kita memperoleh kekuatan. Di saat kita berdoa, maka kita merasa hati kita disegarkan kembali oleh aliran-aliran sungai Allah. Karena itu mari minta Roh Kudus urapi hatiku. Haleluya. Di hatiku mengalir pancaran air hidup, segarkan jiwaku. Menirus hati gersang bagai hujan lebat, ku terima kepuasan. Haleluya. Tunas pun mulai tumbuh setelah divirus dengan air surgawi. Haleluya. Ada nyanyian baru yang mengalun penuhi hatiku. Saat ku berlutut di kaki Tuhan, ku dengar suara pedunan indah. Saat itu ku puas, dahagaku lepas waktu Yesus. Amin. Haleluya. Percaya kepada Yesus, kepada Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih oh Tuhan, anugerah-Mu heran, tiada bandingnya. Ku masuk hadirat-Mu yang suci mulia. Amin. Ku rindu padamu. Saat ku berlutut di kaki Tuhan, ku dengar suara merduan indah. Saat itu ku puas, dahagaku lepas waktu Yesus menjamaku. Dialah pembaptis Roh Kudus yang heran. Haleluya. Haleluya.
datang kepada Dia, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Dia. Haleluya, haleluya. Saat itu ku puas, dahagaku lepas, waktu Yesus menjamahku, Dia membaptis Roh Kudus yang heran. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat urapan. Haleluya. Mari berdiri bersama-sama. Siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Katakan, Roh Allah yang hidup, penuhiku. Roh Allah yang hidup, pulihkanku. Urapi kami dengan Roh-Mu. Jamah kami ya Tuhan. Haleluya. Roh Allah yang hidup, penuhiku. Roh Allah yang hidup, pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, penuhiku. Amin, haleluya. Roh Allah, Roh Allah, pulihkan kami. Haleluya. Urapi kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari katakan, Roh Allah yang hidup, penuhiku. Roh Allah yang hidup, penuhiku. Roh Allah yang hidup, pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Amin. Haleluya. Membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, penuhiku. Roh Allah yang hidup, pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Haleluya. 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 Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan
kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala puji hormat hanya bagi Engkau Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kami. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang selalu ada bagi setiap kami. Teruslah Engkau ya Tuhan bekerja memenuhi kehidupan kami, sehingga di saat Roh Kudus ada bagi setiap kami, ada kuasa yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami, menjadi saksi, menjadi alat-Mu, untuk kami boleh memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tibalah saatnya kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong setiap kami ya Tuhan. Terus bekerja bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Urapilah setiap kami ya Tuhan, agar kami mengerti kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sehingga firman-Mu juga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, dan hidup kami menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Berfirmanlah bagi setiap kami. Berkaryalah terus bagi kehidupan kami Roh Kudus. Ini syukur kami, doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kita baik. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kembali kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini masing-masing. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita sama-sama. Terambil dari Injil Matius 12 ayat 43 sampai dengan 45 dengan tema yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, yaitu tentang roh jahat mencari rumah kosong meskipun bersih. Nah, kita lihat dalam Alkitab yang dikatakan oleh Injil Matius ini, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara dari Matius 12 ayat yang ke-43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop dalam pasal ini adalah kembalinya roh jahat. Ini adalah merupakan perkataan Yesus dalam bentuk perumpamaan. Sekalipun dalam bentuk perumpamaan atau cerita ilustrasi ini, namun memiliki makna yang sangat nyata tentang cara kerja dari roh jahat dalam mengganggu manusia. Roh jahat itu nyata, roh jahat itu ada, dan roh jahat itu sangat berbahaya, saudara. Karena itu konteks perumpamaan ini adalah Tuhan Yesus bermaksud memperingatkan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, atau pada umumnya bangsa Yahudi,
di mana orang-orang Yahudi itu menolak Yesus sebagai Mesias. Mereka menentang pelayanannya Yesus, mereka menolak taat dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sementara mereka membanggakan kesalehan mereka dalam menjalankan hukum Taurat dan tradisi nenek moyang agar memperoleh berkat keselamatan dari Allah. Mereka tidak tahu bahwa tujuan hukum Taurat yang tertinggi adalah untuk menunjukkan kepada kita standar kesempurnaan dari Allah dan kebutuhan kita yang mutlak akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan melihat beberapa poin tentang mengapa sampai roh jahat itu kembali ke rumah yang sudah bersih itu. Di dalam ayat pokok dari Matius 12 ini, ayat yang ke-43, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan begini. Apabila roh jahat itu keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapakah roh jahat itu? Roh jahat itu adalah roh, yaitu dikenal dengan unclean spirit atau roh najis. Nah, roh jahat ini adalah salah satu dari ribuan malaikat yang memberontak kepada Allah dengan menjadi pembantunya iblis, setan, bahkan Beelzebul sebagai pemimpin tertinggi dari roh-roh jahat itu. Nah, roh jahat ini tidak terlihat wujudnya, Roh jahat ini tidak terlihat wujudnya. Dia tidak berbadan sehingga roh-roh jahat ini dia harus mencari tempat-tempat untuk berdiam. Bukan di ruang-ruang kosong atau bangunan-bangunan kosong secara fisik. Tetapi yang roh cari ini adalah tubuh manusia atau bisa saja kepada binatang-binatang yang hidup. Karena itu terkonfirmasi di dalam ayat Markus 5 ayat 12 kita lihat, di mana pada waktu orang kerasukan setan atau roh jahat ini, mereka meminta supaya roh-roh ini dipindahkan ke babi-babi. Di dalam Markus 5 ayat 12, firman Tuhan katakan begini, dalam Markus 5 ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan begini, saudara. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, yaitu meminta kepada Tuhan Yesus, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Nah, sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, di mana Roh Kudus ada di dalamnya, sehingga kehidupan kita atau tubuh jasmani kita harus jaga baik-baik, saudara. Kita harus rawat baik-baik. Karena satu ketika kita harus pertanggungjawaban itu semua di hadapan Tuhan. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada saudara dan saya sebagai orang-orang percaya bahwa sesungguhnya kehidupan kita, tubuh kita ini adalah di mana roh Allah diam di dalamnya. Ayo kita lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Firman Tuhan katakan begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa pakai kehidupan kita semau-maunya kita. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita harus menyadari bahwa hidup kita ini, tubuh kita ini, di mana ada Roh Kudus yang diam di dalamnya. Karena ketika saudara bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara dan saya, maka Roh Kudus itu akan menempatkan kehidupannya dalam hidup saudara dan saya. Karena itu betapa pentingnya kita harus menjaga kehidupan kita, tubuh kita. Karena sebagaimana tadi saya katakan bahwa satu ketika kita harus pertanggungjawaban itu semua di hadapan Tuhan. Karena itu di dalam 1 Tesalonika, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Tesalonika dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Sangat jelas bahwa kita harus jaga tubuh kita dari kecemaran karena satu saat kita harus pertanggungjawaban itu semua di hadapan Tuhan. Karena itu dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera. Dalam bahasa asli bukan semoga Allah, tapi sesungguhnya Allah. Hudeteos, artinya sesungguhnya Allah itu sumber dari damai sejahtera.
Jadi sesungguhnya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan sesungguhnya roh, jiwa, dan tubuhmu, oh haleluya, terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak merawat kehidupan kita, kita tidak menjaga tubuh kita dengan sebaik mungkin, Tuhan akan tuntut pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Karena ada ancaman dalam Alkitab kepada saudara dan saya. Kalau kita tidak menjaga kehidupan kita, tidak menjaga tubuh kita, dan kita membiarkan tubuh kita masuk dalam sebuah kecemaran atau pencemaran, saudara harus ingat bahwa keinginan daging itu adalah merupakan perseteruan kita dengan Allah. Ketidaktaatan kita kepada hukum Tuhan, ketidaktaatan kepada perintah-perintah Tuhan, kita menempatkan diri kita menjadi seterunya Tuhan. Jadi dosa adalah bentuk ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Kalau saudara merubah kehidupan kita menjadi taat kepada Tuhan, maka kita luput dari perbuatan-perbuatan dosa. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, pertanggungjawaban kehidupan kita di hadapan Tuhan sangat berat, saudara. Kalau kita tidak jaga kehidupan kita, tubuh kita, yang merupakan di mana roh Allah ada di dalamnya sebagai bait Allah tubuh kita, Alkitab katakan, maka Tuhan akan membinasakan kita. Ayo kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-17. Bahkan lebih dari itu dikatakan Allah akan membinasakan kita kalau kita tidak menjaga kehidupan kita atau tubuh kita. Dalam 1 Korintus 3 ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, atau dengan bahasa sederhana, kita ini yang hidup dalam Tuhan, kita ini yang sudah menyadari sebagaimana Alkitab katakan bahwa di mana roh Allah ada, diam di dalam kehidupan kita. Dan tubuh ini adalah bagian bait Allah di mana roh Allah ada di dalamnya. Jadi kalau kita tidak merawat kehidupan kita, tubuh kita sebaik mungkin, maka urusannya, konsekuensinya, kita berurusan dengan Tuhan. Saudara harus ingat bahwa tubuh kita ini adalah pinjaman dari Tuhan. Sama dengan saya kasih ilustrasi begini. Seseorang titipkan mobil sama saya, untuk saya pakai, paling tidak saya harus rawat mobil ini. Lalu kemudian dia keluar kota, dia bilang, bro, titip dong mobil, tolong dijaga, oke. Lalu kemudian satu ketika dia pulang, dan dia mau ngambil mobil lagi, dan dia dapati mobil saya bempernya sudah nggak ada, bannya tinggal 3, 1 sudah nggak ada. Nah itu jadi masalah, saudara. Kenapa? Karena saya tidak bertanggung jawab terhadap titipan yang dipercayakan kepada saya. Sama dengan kehidupan saudara dan saya, tubuh ini adalah titipan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu tadi Korintus katakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah di mana roh Allah ada di dalamnya. Karena itu kita harus merawat kehidupan kita, rawat tubuh kita. Sebagaimana Tesalonika tadi katakan, satu ketika kita harus pertanggungjawaban itu, baik tubuh, roh, dan jiwa kita. Jadi tubuh kita harus pertanggungjawaban. Jadi kalau kita tidak jaga tubuh kita sebaik mungkin, sama dengan Alkitab tadi katakan, kalau kita tidak menjaga bait Allah ini, dan kalau bait Allah ini rusak, maka Tuhan akan membinasakan kita. Karena apa? Karena tubuh kita ini adalah titipan Tuhan. Saya bacakan terus dari apa yang dikatakan dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, atau dia tidak merawat kehidupannya sebaik-baiknya, karena roh Allah ada di dalamnya, maka Allah akan membinasakan dia. Oh, luar biasa, saudara. Itu pertanggungjawaban sangat berat. Sebab bait Allah adalah apa? Kudus. Dan bait Allah itu adalah kamu. Wah. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini bukan kita punya lagi, tapi Tuhan punya. Dan Tuhan titipkan tubuh ini untuk kita rawat, karena dia mau menempatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu yang mengatur perjalanan hidup saudara dalam dunia ini. Tanpa Roh Kudus, kita akan disesatkan dengan pengajaran-pengajaran dunia, bahkan kita akan dibinasakan. Alkitab tadi katakan, bahwa kalau kita tidak menjaga kehidupan kita, maka kita konsekuensinya, kita berhadapan dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan membinasakan kita. Ingat, roh jahat itu akan mengembara untuk mencari tempat. Sekali lagi saya katakan, bukan fisik bangunan yang roh jahat ini cari, tetapi yang dia cari adalah makhluk hidup untuk dia bisa tinggal.
Karena itu dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 secara cepat, firman Tuhan katakan begini, saudara, saya bacakan buat saudara. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sangat jelas. Suratan Petrus ini mengingatkan kita bahwa kita harus dalam segala hal, harus siap siaga, harus siap berjaga-jaga. Karena lawan kita adalah si iblis. Dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya dia mencari tempat, mencari tubuh manusia untuk dia kuasainya, untuk dia kendalikannya. Lalu kemudian dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu, saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini menanggung penderitaan yang sama. Mereka juga harus berjaga-jaga. Mereka punya lawan yang sama dengan saudara dan saya. Tetapi iblis menjadi permusuhan dalam hidup saudara dan saya. Karena itu Tuhan Yesus tidak pernah mengusir roh-roh jahat. Saudara perhatikan, atau iblis di sebuah bangunan yang kosong, dia tidak berjalan ke sana, dia tidak pernah usir ke sana. Karena Alkitab mencatat bahwa Yesus berjalan keliling mengusir roh-roh jahat yang ada dalam tubuh manusia. Bukan di bangunan-bangunan kosong, tempat-tempat kosong. Bukan fisik bangunan yang dia cari, tetapi fisik manusia itu yang dia cari. Karena itu firman Tuhan tadi katakan dalam suratan Petrus, iblis dia berjalan berkeliling, dia melihat. Dia bukan lihat rumah kosong, dia bukan lihat bangunan yang baru dibangun kosong. Nggak. Kalau ada bangunan kosong yang dia bilang banyak hantu, itu cuman lewat aja, dia cuman transit aja. Tapi yang dia cari bukan bangunan kosong itu, dia tidak peduli dengan gedung yang hebat, gedung yang mewah, dia tidak peduli. Yang dia cari adalah saudara dan saya sebagai orang percaya. Karena apa? Dia ingin menguasai kita supaya kita tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada hukum yang Allah berikan kepada kita. Kalau saudara ada waktu di rumah, saudara perhatikan dalam Roma 8 ayat 7 bahwa bentuk permusuhan kita dengan Allah, bentuk bahwa kita menempatkan diri kita menjadi musuhnya Tuhan adalah ketidaktaatan karena mengikuti daging kita. Sebagai contoh, di dalam Lukas 8 ayat 1 sampai 2, di mana Yesus mengusir setan di dalam tubuh manusia, firman Tuhan katakan begini dalam Lukas 8 ayat 1 dan 2. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan Yesus, dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari apa? Roh-roh jahat itu. Atau berbagai penyakit. Salah satu dari perempuan itu yang dikenal kita semua tahu, yaitu Maria yang disebut Magdalena atau Maria dari Magdala, saudara. Di mana Maria Magdala ini atau Maria dari Magdala atau Maria Magdalena ini pernah dibebaskan, Alkitab katakan, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Jadi roh jahat ini tidak mencari ruang-ruang kosong. Dia tidak mencari fisik bangunan yang bagus, yang megah, enggak. Yang dia cari adalah manusia. Di mana manusia yang sudah menerima Yesus dan tidak memelihara Roh Kudus dalam hidupnya. Karena sekali lagi saya katakan, tubuh kita ini, kehidupan kita ini adalah merupakan bait Allah. Di mana roh Allah Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tidak rawat kehidupan kita, otomatis Roh Kudus akan keluar, tidak tinggalkan. Dan kalau Roh Kudus keluar dalam kehidupan kita, sekalipun di luar kelihatan bersih, tetapi di dalamnya itu ada roh lain yang akan menempatinya. Ada juga roh-roh yang begitu banyak yang dikenal dengan roh legion. Yuk kita lihat di dalam Markus 5 ayat 6 sampai 10. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Jadi sangat jelas. Roh jahat pun tahu siapa pribadi Yesus. Siapa itu Tuhan Yesus itu sendiri. Roh jahat sendiri dia katakan bahwa apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah yang jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat,
keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapakah namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Nah, di sini artinya roh jahat mencari orang-orang yang sudah bertobat, tapi tidak mau hidup dalam pertobatan. Dua hal yang berbeda, saudara. Sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, tetapi tidak mau hidup di dalam Yesus. Tidak mau mengundang Yesus untuk hidup di dalam kehidupannya. Tidak mau membuka hatinya untuk menerima Roh Kudus, agar supaya Roh Kudus bukan saja memenuhi hidupnya, tapi biarlah hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang penting, saudara. Karena banyak orang mengaku orang percaya, bahkan pakai atribut kekristenan, tetapi hanya di luar yang kelihatan. Tapi dalam hidupnya, tidak hidup dalam pertobatan. Karena itu saya katakan bahwa Roh Kudus mencari orang-orang yang sudah bertobat, tapi tidak mau hidup dalam pertobatan. Sehingga yang tadinya tubuhnya adalah bait Allah, menjadi kosong, saudara. Inilah yang membuat roh jahat ini kembali dengan membawa 7 roh jahat, atau roh jahat yang lainnya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 18, firman Tuhan katakan begini, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, artinya sudah lahir baru, sudah menerima Yesus, sudah percaya Yesus, sudah suka ke gereja. Tetapi kalau dia mengaku dia orang percaya, dia menerima Yesus, dia sudah mengundang Roh Kudus dalam hidupnya, tapi kalau dia tidak rawat kehidupan dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dia masih melakukan apa yang daging mau, maka saudara, jiwanya kosong. Karena itu tadi saya katakan, orang-orang yang sudah bertobat tapi tidak mau hidup dalam pertobatan, maka sama dengan rumah yang sudah bersih, sudah kosong, lalu kemudian tinggal iblis, dia bawa 7 roh jahat yang lain untuk menempatinya. Saya lanjutkan apa yang dikatakan oleh 1 Yohanes 5 ayat 18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Karena itu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah, taat kepada Allah, setia dalam pengerian kita kepada Tuhan, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi yang pertama, poin pertama, bahwa iblis akan mencari setiap jiwa-jiwa yang kosong, yang sudah menerima Yesus tapi tidak mau hidup dalam pertobatan. Yang kedua, saudara, di dalam Matius 12 ayat yang ke-44 sesuai dengan ayat pokok yang kita baca tadi, firman Tuhan katakan, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Roh ini yang tadi sudah keluar, yang kita bertobat, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah mengundang Roh Kudus hidup dalam kehidupannya, tetapi dia tidak mau hidup dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga satu ketika Roh Kudus itu pergi meninggalkan dia karena tidak rawat kehidupannya. Lalu firman Tuhan katakan, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, empty, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Di sini dia katakan dalam bahasa Inggris, put in order, decorated well. Jadi ketika rumah itu kosong, bersih, maka iblis yang tadinya sudah keluar, dia lihat bagus, bersih, kosong, dia bawa lagi teman-teman yang lain untuk memasukinya. Karena roh jahat itu tidak menemukan tempat yang ada di luar sana. Sekali lagi saya katakan, bahwa roh jahat itu tidak cari fisik bangunan yang kosong, sekalipun megah dia tidak peduli. Yang dia cari adalah makhluk hidup, yaitu saudara dan saya. Teristimewa orang-orang yang mengaku sudah percaya, tapi tidak hidup sesuai firman Tuhan. Dia menemukan tempat berdiam di luar, ia kembali ke rumah yang dulu ditinggalkannya. Kalau kita tafsirkan secara harafiah, maka firman Tuhan katakan kita harus berhati-hati. Roh jahat ini bisa kembali lagi ke dalam diri seseorang. Kalau dulu pernah ia tinggali, kalau dia kosong, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam ayat 44 ini, firman Tuhan bilang begini, sekali lagi saya baca, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Inilah gambaran orang-orang yang berubah di luarnya saja. Apakah itu melalui agama, ketaatan dia dalam melakukan hukum Taurat, dia taat kepada hukum-hukum moral, dia bersih-bersih diri dan lain sebagainya, tetapi tetap kosong jiwanya.
Karena tanpa melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupannya, tanpa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, sebagai penguasa di dalam hidupnya, maka tubuh ini ada, tapi jiwanya kosong, saudara. Karena itu Tuhan Yesus pernah menyindir orang-orang Farisi. Dia katakan begini kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Di dalam Matius 23 ayat 27 sampai dengan 28, kita tahan saja di Matius 12, nanti kita akan akhiri dalam ayat 45, saudara. Di dalam ayat 27 dari Matius 23 ini, Yesus menyindir kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang di sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu, di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Artinya, sebagai orang percaya, kita menjadi orang Kristen bukan segera atribut kita sebagai orang yang beragama Kristen, tapi hati kita harus buka. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Biarlah Roh Kudus mengendalikan hidup kita. Dan hidup kita juga mau dipimpin, bukan sekedar dipenuhkan dengan berbahasa glosolalia atau berbahasa lidah, berbahasa roh. Tapi hidup kita juga mau dipimpin oleh roh. Karena itu tadi saya katakan, dosa itu adalah bentuk permusuhan kita dengan Tuhan. Ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Kita menempatkan diri kita menjadi musuh Tuhan ketika kita tidak mentaati firman Tuhan. Ketika kita tidak mentaati pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Hanya oleh Yesus Kristus manusia bisa berubah secara kodrati menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Karena itu dia katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, artinya, dia membuka kehidupan dia untuk menerima Yesus dalam hidupnya. Dipimpin oleh Roh Kudus. Dikendalikan oleh Roh Kudus dalam hidupnya. Alkitab katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya, hidup-hidup lama kita harus tinggalkan. Jangan hidup dalam kehidupan yang penuh dengan dosa. Dan saudara dan saya, kita yang tahu apa itu dosa dan tidak dosa. Karena itu Tuhan mau supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus, supaya apa yang kita lakukan bukan menurut kita, tapi menurut firman Tuhan itu sendiri. Haleluya. Hanya di dalam Yesus Kristus saja kita bisa mengalami perubahan yang sejati, yang total, yang kekal, yang menyelamatkan sampai selama-lamanya. Di luar Yesus, tanpa Yesus, kita tetap kosong, saudara. Amin. Karena itu mari buka hati saudara. Buka kehidupan saudara untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memenuhi hidup saudara. Roh Kudus akan pimpin hidup saudara. Ayat terakhir dalam ayat 45 dari Matius 12 ini, firman Tuhan katakan begini. Sebagai ayat terakhir, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, ayat ini menggambarkan akibat dari orang-orang yang berusaha berubah dirinya, berusaha untuk selamat dan mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak mau taat dan percaya dan melibatkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Maka akibatnya orang-orang ini lebih buruk dari keadaannya yang semula. Saudara-saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, sekali Yesus, tetap Yesus di dalam kehidupan kita. Jangan setengah-setengah percaya Tuhan. Jangan ragu-ragu percaya Tuhan. Ikut Yesus, ikut dengan sepenuhnya. Taat sepenuhnya. Jangan pelin-pelan, jangan mendua hati. Kalau percaya, percaya sungguh-sungguh. Ketika kita katakan sekali Yesus, tetap Yesus, kita komitmen dengan perkataan ini. Bahwa tidak ada lagi yang lain dalam hidup kita selain Yesus. Sekalipun kita masih ada dalam dunia,
Kita harus bekerja, kita harus menafkahi kehidupan kita pribadi dan keluarga rumah tangga kita. Tapi Yesus harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Biarlah dia menjadi pusat penyembahan saudara dan saya. Artinya ketika kita bangun pagi-pagi, dia yang kita utamakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, saya bisa bangun. Terima kasih saya bisa melihat. Terima kasih saya bisa mendengar, bisa berpikir, bisa bergerak. Semua kita kembalikan ke dalam tangan Tuhan. Karena dia berdaulat penuh atas kehidupan saudara dan saya. Kalau sudah pernah menerima Yesus, tapi kembali lagi kepada kepercayaan yang lama, dosa yang lama, murtad, maka saudara, akibatnya bisa lebih buruk daripada kalau belum pernah mengenal Yesus sama sekali, seperti yang Petrus katakan. Yuk kita lihat sebagai ayat-ayat terakhir. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Artinya ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita menerima dia, dan kita meninggalkan perbuatan-perbuatan lama kita, hal-hal yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kita kembali lagi, terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya, oh haleluya, keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu sebagai contoh Yudas Iskariot, murid Yesus sendiri, sudah ikut Yesus selama kurang lebih 3 tahun dalam pelayanan Yesus. Tetapi karena ketidakpercayaan dia kepada Tuhan sepenuhnya kepada Yesus, dan godaan uang, akhirnya dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Lalu kemudian dia menyesal dan mati gantung diri. Keadaan Yudas lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Nah saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, roh-roh jahat itu jika tidak ditangani dengan tuntas, dengan iman kita kepada Yesus Kristus, bisa akan meluas dan berkembang biak. Karena tujuan roh jahat itu adalah menghancurkan kehidupan manusia dan melawan kehendak Allah. Marilah kita cepat-cepat segeralah tinggalkan dosa yang masih melekat. Jangan kembali sebelum terlambat untuk bertobat. Dan satu roh jahat datang bersama-sama 7 teman-temannya yang lebih jahat masuk menyerang rumah jiwa kita. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari datang kepada Yesus Kristus secara pribadi. Undang Yesus mengisi hatimu dan yang masih kosong ini. Mohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Minta Roh Kudus memenuhimu dan merubah gaya hidup kita. Dari pikiran-pikiran kita menjadi manusia yang lama, tinggalkan, dan menjadi manusia yang baru. Bukan hanya agama yang baru, tapi menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Amin. Oh haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelihara hidup saudara, undang Roh Kudus masuk dalam hidup saudara. Dan biarlah Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kita agar supaya jiwa kita tidak kosong, tapi jiwa kita selalu dipenuhkan oleh Roh Kudus, agar rumah jiwa kita ini tidak dikendalikan oleh roh-roh jahat. Haleluya. Kita naikkan pujian. Mari Roh Suci penuhi hidup kita. Kuasai hidupku, penuhi dengan kasih-Mu. Beri karunia, tetapkan iman, Roh Suci. Mari Roh Suci kuasai hidupku, penuhi dengan kasih-Mu. Beri karunia, tetapkan iman, Roh Suci. Haleluya, 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 haleluya. Mari Roh
Undang Roh Kudus masuk dalam hidup saudara. Bebaskan roh saudara untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, agar supaya hidup kita ini bukan menurut kita, tapi menurut Tuhan itu sendiri. Haleluya. Karunia tetapkan iman, Roh Suci. Mari Roh Suci kuasai hidupku, penuhi dengan kasih-Mu. Beri karunia tetapkan iman, Roh Suci. Beri karunia tetapkan iman, Roh Suci. Haleluya, haleluya Tuhan. Kalau bukan karena Engkau, tidak mungkin kami ada sampai pada saat ini ya Tuhan. Kalau bukan karena Engkau, kami tidak punya pengharapan keselamatan sama sekali. Tapi bersyukur kepadamu, kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Karena itu kami undang Engkau masuk dalam kehidupan kami masing-masing. Pimpin, kendalikan hidup kami ya Tuhan, agar hidup kami semakin hari semakin diperbaiki di dalam Engkau, semakin hari semakin disempurnakan di dalam Engkau, sampai kepada rencana-Mu yang sempurna, yaitu gereja yang sempurna. Mampukan kami untuk hidup bersama dengan Engkau ya Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal yang sudah masa lalu kami tinggalkan. Jangan biarkan kami mengingat itu kembali ya Tuhan. Hapuskan dari pikiran kami, hati kami. Kami undang Roh Kudus masuk dalam hidup kami. Kendalikan hidup kami, pimpin hidup kami, supaya jiwa kami ini tidak kosong, dan orang tidak melihat kami dari luar saja, hidup dengan keagamaan yang baik, tapi jiwa kami kosong. Karena itu kami berikan sepenuhnya hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, masuk dan tinggal kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami harus akui ya Tuhan, tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Engkau ya Tuhan, kami mudah disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang muncul di akhir zaman ini. Tapi kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk kembali kepadamu, kembali memberikan hidup kami dipimpin, dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasai hidupku, penuhi dengan kasih-Mu. Beri karunia tetapkan iman,
hati kami dengan kuasa Roh-Mu. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Di akhir ibadah kami pada saat ini, Tuhan Yesus, kami menghampiri tahta surgawi-Mu dengan penuh ucapan syukur, limpah terima kasih atas penyertaan, penjagaan, pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama-sama di tempat ini. Bahkan kita semua yang berada di rumah masing-masing, hamba percaya Tuhan, Roh Kudus melawat mereka semua dimanapun mereka berada. Dan oleh karena itu kami berdoa, Tuhan Yesus, sentuhlah kami dengan kasih-Mu itu. Kami rindu hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami. Kami rindu ya Tuhan setiap jiwa, khususnya saudara-saudara kami yang mungkin masih kosong daripada-Mu, masih kosong daripada Roh Kudus-Mu. Penuhi kami semua ya Tuhan. Penuhi mereka-mereka yang merindukan Roh-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya. Penuhi kami lagi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Kami tidak mau ada satupun roh jahat yang datang kembali memasuki kehidupan kami, yang merusak tubuh jasmani kami, di mana Engkau tempatkan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Tolong kami ya Tuhan, agar setiap hati kami tidak kosong, tetapi ada Roh Kudus yang menempati kehidupan kami. Roh Kudus itu yang menguasai hidup kami. Roh Kudus itu yang akan memimpin hidup kami. Apatah lagi kami tahu bahwa kalau jiwa kami kosong, maka ada 7 roh jahat akan mengendalikan kehidupan kami. Karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usir keluar dari kehidupan kami, setiap hati kami, pikiran kami. Dan biar Roh Kudus masuk dan menguasai kehidupan kami sepenuhnya. Hidup kami berikan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Keluarga mereka diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan mata pencarian mereka diberkati Tuhan. Sampai kepada anak cucu mantu mereka pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sekali lagi meteraikan firman-Mu di tanah hati kami, agar supaya kami hidup sesuai firman-Mu, dan hidup kami mau dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu.
Nah, untuk itu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati kita kepada Tuhan dan pulanglah dan membawa berkat-berkat yang luar biasa. Terimalah berkat-berkat yang luar biasa, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih, kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penyertaan, pimpinan, kekuatan, kuasa, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai selama-lama dan lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah terima berkat saat ini dan sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.